Halo semua, saya Sartika Arif Veronica Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang de Broglie. Nah, pada gelombang de Broglie ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Di mana pertama, materi gelombang de Broglie. Yang kedua ada sifat dualisme partikel dan juga gelombang. Yang ketiga, panjang gelombang de Broglie. Dan yang terakhir, nanti saya akan menjelaskan contoh dan pembahasan pada soal. Nah, pada materi ini, siapa sih penemu gelombang de Broglie? Yaitu Louis de Broglie. Dia lahir di 1892 dan meninggal di 1987. Dia adalah sosok ahli fisika murni. Dia seorang guru besar, dokter, bahkan dia penemu sifat gelombang, elektron, dan juga sebagai pengarang. Tentunya yang lebih terkenal dari sosok tokoh ini, dialah pemenang hadiah Nobel pada lembaga ilmu pengetahuan Prancis dan Inggris. Dari penjelasan de Broglie, di mana cahaya itu termasuk dalam partikel dan juga gelombang, maka muncullah sifat dualisme partikel gelombang. Planck menyatakan bahwasannya cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan dianggap sebagai juga energi-energi foton, sehingga menghasilkan rumus di mana E sama dengan H kali V. E itu adalah energi foton dalam satuan Joule, H itu ketetapan konstanta Planck, yaitu 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second. Dan V itu adalah frekuensi cahaya. Keyakinan bahwa cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel, nah diperkuat lagi eksperimennya. Maka sosok Compton merupakan dia memberikan bahwasannya foton itu memiliki momentum juga. Inilah dia rumusnya, di mana P sama dengan H dikali V per C. Atau bisa kita mencari panjang gelombang, di mana lambda sama dengan V per C. Sehingga dari penurunan persamaan pertama dan yang kedua ini, maka kita mendapatkan di mana P sama dengan H dikali lambda, di mana P itu adalah momentum foton, C adalah kecepatan cahaya, dan juga lambda itu adalah panjang gelombang. Selanjutnya, di sini ada persamaan panjang gelombang. Jadi, persamaan panjang gelombang ini akan memiliki frekuensi dan mempunyai momentum. Inilah dia rumusnya, di mana P sama dengan H dikali F per C. Atau dari kebalikan dari rumus ini, maka kita mendapatkan P sama dengan H per lambda. Sehingga kita mendapatkan persamaan panjang gelombang ialah H dikali H dibagi P. Dari panjang gelombang H per P ini, kita lebih lagi mendapatkan bahwasannya panjang gelombang sama dengan H dikali M per. Dari persamaan panjang gelombang, di mana lambda sama dengan H per P, maka semakin besar momentum benda yang bergerak, maka semakin pendek pula panjang gelombang yang dihasilkan. Sehingga lambda yang kita dapat ialah lambda sama dengan H per M kali V. Nah, di sini ada contoh soal, di mana soalnya carilah panjang gelombang de Broglie dari sebuah plat yang bermasa 0,01 kg yang memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Jadi, yang ditanya adalah panjang gelombang. Yang diketahui itu massa 0,01 kg dan kecepatan yaitu V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, rumus sebelumnya yaitu lambda sama dengan H per M kali V. Di mana yang kita tahu H itu ialah ketetapan konstanta Planck, di mana H
hasilnya 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second. Karena yang diketahui sudah ada, jadi kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya, lambda sama dengan H per M kali V. H-nya itu ketetapan konstanta Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second. Nah, M itu yang diketahui 0,01 kg. Kecepatannya itu V, 10 meter per sekon. Sehingga kita mendapatkan hasil dari penjumlahan ini, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 33 meter. Dan kita ubah dia ke Armstrong menjadi 6,63 kali 10 pangkat min 23 Armstrong. Berikut adalah contoh soal yang kedua, di mana seorang dengan berat badan itu ada 60 kg mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berat sepeda motor adalah 100 kg. Berapa panjang gelombang dari de Broglie ini? Kita tahu bahwasannya berat badan 60 kg ini kita simbolkan, di mana dia M0. Dan berat sepeda motor itu adalah 100 kg. Kita membuat itu ialah M1. Sehingga kita masukin di mana momentum linear total itu adalah M0 ditambah dengan momentum adalah di berat sepeda motor. Sehingga momentum linear total itu dari berat badan ditambahkan dengan berat sepeda motor. Dan juga kita mengkalikan dari kecepatannya, yaitu 60 km per jam. Maka kita mendapat momentum linear total P itu adalah 2,67 kali 10 pangkat 3 kilogram meter per sekon. Nah, kita mencari panjang gelombang de Broglie. Kita tahu bahwasannya ini momentum linear itu disebut dengan P. Jadi dari rumus yang sebelumnya, di mana panjang gelombang ialah H per P, maka kita masukin ke dalam suatu rumus, di mana H per P sama dengan H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dari ketetapan konstanta Planck di sini konstanta Planck, dan yang P sudah kita dapat dari momentum linear total. Jadi kita tinggal membagikan 6,63 kali 10 pangkat min 34 per 2,67 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 37 meter. Dan soal yang terakhir, di mana soalnya, sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menabrak sebuah elektron yang diam dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat ke arah asalnya. Jadi bisa dibayangkan, ada sebuah panjang gelombang, nah, dia itu menabrak sebuah elektron. Gini. Jadi dia memiliki sudutnya itu yaitu di sini. Nah, sudutnya itu akan memantul dan kembali ke arah asalnya. Berarti kita bisa memperkirakan dia akan memantul ke arah asalnya, akan menjadi seperti ini. Sudutnya itu adalah 150 derajat dengan arah asalnya. Yang ditanya, tentukan kecepatan dan panjang gelombang dari foton. Kita tahu bahwasannya laju foton itu ketetapan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk mendapatkan panjang gelombang setelah tumbukan, maka kita akan menggunakan persamaan dari efek Compton. Di sini ada penjelasannya, di mana delta lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, delta lambda itu kita tahu bahwasannya lambda 2 dikurang lambda 1. Sehingga kita menurunkan lagi, di mana H
per M kali C dikali 1 dikurang cos theta. Karena yang kita tanya ialah panjang gelombang, ini panjang gelombangnya. Nah, lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurang cos theta. Kita akan memindahkan di mana lambda 1 ini, karena yang kita cari ialah lambda 2, di mana panjang gelombang setelah tumbukan. Jadi kita pindahin ruas, min lambda 1 dipindahkan ke ruas kanan akan menjadi positif. Akan menjadi seperti ini. Lambda 2 sama dengan lambda 1 ditambah H per M kali C dikali 1 dikurang cos theta. Sehingga kita mendapat bahwasannya lambda 1 itu 4,00 di sini. Karena dia 0,4 nanometer diubah ke meter, dia akan menjadi 4,00. Dikali 10 pangkat min 10, dia akan diubah ke meter. Nah, H ini udah ada ketetapannya, 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule per second. Joule kali second per 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita kalikan lagi 1 dikurang cos tetanya tadi ialah 150 derajat. Maka cos 150 derajat. Sehingga dari 4 nanometer itu 0,4 nanometer ini diubah ke meter akan menjadi 4,00 dikali 10 pangkat min 10 meter. Jadi dari perkalian ini kita dapatkannya bahwasannya 2,43 dikali 10 pangkat min 12 meter dikalikan 1 dikali dengan 1 dikurang 0,866. Sehingga kita mendapat bahwasannya 4,05 dikali 10 pangkat min 10 meter akan menjadi 4,05 Armstrong. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Jika ada kekurangan dari pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.